Hidayah ilallah guru kita Kiai Haji Hamim Nuryadin Sarjana Ekonomi. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khairu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahri ummati. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadhan. Para alim ulama, para satid, para hujjah, tokoh masyarakat dan khusus Ahlul Bait, Bapak Haji dan anak serta keluarga yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad, juga Bapak Ustaz Andika, Ustaz Yusuf, Ustaz Rudi, Ustaz Hafid, juga Pak Jali serta semua jamaah yang hadir, para orang tua yang sama-sama insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mubarakah ini. Malam Jumat itu malam yang istimewa. Kalau orang-orang soleh itu jamaah rahimakumullah berharap bagaimana setiap hari itu Allah jadikan hari Jumat. Karena memang hari Jumat itu sayyidul ayyam. Dianjurkan dari mulai malam Jumat sampai hari Jumat itu kata Nabi, aksiru alaihi salat. Jadi perbanyaklah salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang bersalawat pada hari Jumat itu sangat istimewa. Di antaranya asbab terkabulnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sama-sama tadi membaca kalimat thayyibah, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Orang yang senantiasa hatinya disibukkan dengan berzikir kepada Allah, maka insya Allah segala dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah. Amin. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang istimewa. Karena dalam suatu keterangan, perbedaan seorang hamba di sisi Allah hidup atau mati adalah ketika hamba itu ingat kepada Allah. Kalau hatinya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hidup di mata Allah. Tapi ketika hatinya dia lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, enggak ingat kepada Allah, dia mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya di mata Allah. Bahkan keistimewaan kita hadir di majelis ilmu seperti ini, itu Allah Subhanahu wa taala banggakan nama-nama kita. Nama kita disebutkan di hadapan para malaikat Allah yang ada di arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat, berarti kita ini orang istimewa. Maka jemaah rahimakumullah, di antara asbab orang tadi dapat yang namanya husnul khatimah adalah orang yang gemar melakukan kesolehan. Memang harus dilatih, harus ada riyadhah terus. Ya, dibiasakan amal soleh itu. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah wafatkan seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa menunggu waktu sholat,
Ya, maka insya Allah dari niat menunggu waktu sholatnya dinilai ibadah. Jadi intidharus sholat ila sholat, menunggu sholat ke sholat yang lainnya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, Abdul Faridah, ya, orang yang sudah menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu intidharus sa'ah, intidharus ukhra, dia menunggu waktu yang berikutnya. Ini adalah tanda-tanda orang tersebut akan memperoleh daripada husnul khatimah. Jadi ba'da maghrib nunggu isya, ya, habis isya nunggu tahajud. Nah, niatnya itu udah dapat kebaikan dari Allah. Dari tahajud terus nyambung ke subuh. Habis subuh minta sama Allah, ya Allah, besok saya aktivitas. Lalu sampaikan nunggu saya ketemu zuhur. Dari zuhur ketemu asar. Jadi jangan sampai, mohon maaf, ketika ada, ya, di masjid ada azan kaget. Ya kan, waktu zuhur masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan alhamdulillah, malah ngedumel. Ini masih cepat banget aja nih. Ya. Jadi bukan alhamdulillah, malah ngomelin orang yang azan. Padahal jamaah rahimakumullah, saat-saat yang mustajab ketika masuk waktu sholat. Ketika ada azan dikumandangkan, jangan pernah kita ngomong hal-hal yang tidak manfaat. Kata Imam Suyuti, jamaah rahimakumullah, kalau ada orang lalu ada azan dikumandangkan tidak jawab, lalu sibuk ngomongin masalah dunia, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hati kita ini hati yang jauh hidayah Allah. Jadi dijawab tuh Pak. Kalau ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembari doa. Apa yang kita minta sama Allah? Kebetulan alhamdulillah bentar lagi anak kita mau ada yang datang, mau minangin, mau mengkhitbah. Minta tuh sama Allah biar lancar. Ya, biar calon mantunya bawa duit banyak. Alhamdulillah, kan boleh doa. Jadi yang rahimakumullah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, yang lagi ngebon, yang lagi apa namanya, nanam gitu kan. Tuh, kalau orang Jawa ngebon ya. Apa sama? Sama ya. Yang ngebon cabe gitu ya. Ngebon, bukan kasbon, dipotong. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang lagi ada niat, masya Allah, nanam sesuatu supaya tumbuh subur, barokah, ada hasilnya, minta di saat ada waktu azan dikumandangkan, jawab azan, isi doa. Begitu yang lagi butuh warisan nih. Ya kan, minta sama Allah tuh pas Aisyah tadi tuh, mudah-mudahan malam Jumat ini saya yang dapat. Alhamdulillah dapat insya Allah, asal yakin mah ya sama Allah. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah Pak. Karena apa? Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku tuh dekat. Bahkan dekatnya lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi nggak jauh Allah tuh hadir jamaah rahimakumullah. Di Mekah, di Madinah ada Allah, di rumah kita ada Allah, di masjid kita juga sama. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Mintanya sama Allah, ibadahnya sama Allah. Yang salah itu dia minta sama Allah, ibadah enggak. Kan perintahnya begitu. Ibadah dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta. Jangan iyyaka na'budu wa dukun kanas. Nah, ini tuh menyembah ke Allah masih percaya sama dukun. Datang Mbah, biar usaha saya lancar apa Bang? Jualan es. Jualan es. Enggak usah ke dukun. Kalau musim cuacanya kemarau, jualan es laku. Kalau musim hujan, jualan bajigur. Jadi dikondisiin, hadirin, mohon maaf, jangan percaya sama dukun. Kalau emang dukun itu pintar, kaya, dukun semua kaya. Itu mau datang ke mbah, minta supaya saya jadi orang kaya. Mbahnya
bubuknya rewot. Allahu Akbar. Minta sama Allah yang maha kaya. Di antaranya kalau hari Jumat tuh ada tuh doa dibaca setiap hari Jumat minimal 3 kali. Barang siapa yang baca Allahumma ya ghani ya hamid sampai selesai pada hari Jumat 3 kali, nggak bakal miskin hidupnya. Dibaca. Ustaz belum hafal, makanya ngikut sholat Jumat ngikutin aminnya imam. Mesti dibaca tuh sama Pak Imam. Amin. Amin itu kan artinya kan apa yang diminta sama imam sama ya Allah, saya juga pengen begitu. Amin. Sunnah kalau doa Pak, tangan diangkat Pak. Tuh di tangan kita tuh ada garisan tuh, angka 1 ya sama 8, angka 8 sama 1 tuh. Itu Asmaul Husna tuh Pak. Lalu sunnah kalau doa tuh ditepungin tuh Pak. Ditepungin jadi 1 tuh, diangkat sunnahnya. Jadi jangan kayak orang gak niat minta. Kadang-kala imam doa kita begini, amin, amin. Malaikat juga ogah pisang ngasihnya. Jadi harus serius, amin, amin ya Allah, amin. Bentar nih doa nih. Bener Pak Ustadz tadi diajarin guru saya begitu. Jadi niat kalau kita ajak sama orang tua kan begitu, minta dikasih ini sama Allah. Allahu Akbar. Ada adabnya, Nabi juga nyontain begitu Pak. Nabi nyontain begitu. Jadi kalau amin diangkat sunnah itu adab ya, bahwa maknanya serius begitu. Jadi jangan main-main. Kalau biar cepat dikabul harus fokus. Makanya perintahnya kan begitu. Lanjutannya kan fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan, mengijabahi apa yang diminta. Ya, enggak ada yang enggak dikasih sama Allah. Nah, doa itu jemaah rahimakumullah ada 3 cara Allah kasih. Ada yang pertama ya dengan banyak istighfar, insya Allah dikasih. Ya dikabul doanya sama Allah. Banyakin istighfar aja. Ya saya kalau mohon maaf lagi dompet tipis nih, ya mohon maaf Ustaz juga sama. Pak kadang-kala dompet tinggal 2.000. Cuman Ustaz mah kan nggak pernah kelihatan nggak punya duit. Ya kelihatan banyak duit Ustaz. Lagian mohon maaf nggak usah cerita sama orang lain. Kalau kita nggak punya duit, belum tentu ngasih juga. Ya jadi minta aja sama Allah. Saya begitu tuh kalau beras tinggal setengah gelas. Duit udah tipis gitu ya. Saya minta sama Allah banyakin istighfar. Dan orang yang beristighfar itu diampuni dosanya, dilapangin hidupnya, ditenangin jiwanya, Allah kasih rezeki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang gak disangka-sangka. Pegang tasbih itu belum saya lepas Pak, terus ya astagfirullahaladzim. HP bunyi dong, WA nih. Dibuka nih, kalau saya ada waktu kosong nggak tanggal sekian. Alhamdulillah, walaupun saya emang nggak ngarepin dari jamaah, enggak, saya emang kalau dikasih alhamdulillah, kalau dikasih kebangetan banget. Maaf ya Pak Jali ya. Jadi jamaah rahimakumullah, lagian insya Allah nggak ada ruginya ngasih para asatidz, para ulama mah nggak ada ruginya ya, karena ulama mah insya Allah orang yang senantiasa taqarrub kepada Allah. Jadi kalau mau ngasih sama orang-orang yang rajin ibadah itu tambah berkah gitu. Iya, filosofinya kalau kita pengen ya dikasih sumber banyak ya harus siap kita ngasih ke yang banyak orang gitu kan, ke banyak yang orang butuh. Jadi begitu, kalau kita nih pengen rezekinya banyak, ibaratnya nih air kan, tempatnya banyak ya berarti sumbernya banyak. Jadi makanya kata Nabi gini, kalau rumah kita nih banyak orang yang kita tanggung, sebanyak itu pula rezeki Allah kasih. Jadi kalau ada mertua datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, mau nginep ya sebulan, alhamdulillah. Begitu kudu seneng. Itu mertua datang diintip gordengnya, ya mertua lagi. Iya mertua lagi, kemarin pinjam duit 5 juta. Nggak tahu mertua datang mau bayar duit 5 juta tadi, sama ngasih barisan 10 juta. Kalau mantunya cembedut aja balik lagi dia, kagak jadi nyaur. Kagak jadi ngasih akhirnya. Jadi berbaik sangkalah sama Allah, di antaranya doa kita pasti akan dikabul dengan syarat tadi ya, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, karena di antaranya penyebab susah rezeki itu sampai ke kita karena kita ini gemar maksiat. Gemar maksiat Pak, hati-hati, mohon maaf ya, emang dunia ini tipuan ya. Jadi setan itu tergantung itu siapa yang digoda. Kalau kelasnya kiai, ustadz.
Jamaah ya orang awam. Kelasnya Nabi, kelasnya Rasul, kelasnya wali ya beda-beda. Ya, tapi insya Allah kualitas kita juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita dekat dengan Allah, maka kekuatan kita juga lebih hebat. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, hidup ini nggak usah dikhawatirkan, nggak usah ditakuti. Selama kita dekat dengan Allah, cinta sama Rasulullah, aman hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah diantaranya setiap malam Jumat kita datang ke sini. Ini bukti cinta kita kepada Allah, cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita, silaturahim kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak cucu kita, keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaan solehnya kita insya Allah diikuti sama anak cucu kita. Terima kasih. Mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.